Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh saya percaya kita semua pada hari ini boleh ada karena Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita membawa hati kita, jiwa kita, bahkan kekuatan kita untuk datang menyembah, masuk di dalam hadirat-Nya dan menikmati bait-Nya yang kudus. Mari saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, biarlah setiap kita sungguh-sungguh membawa hati yang rindu kepada Tuhan, sehingga setiap seruan hati kita boleh sampai kepada Tuhan. Marilah sebelum kita memulai doa pagi hari ini, biarlah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan kembali Tuhan, untuk datang di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk terus diam di bait-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Karena sungguh kami percaya Tuhan, dan sungguh kami nyatakan Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan di setiap perjalanan hidup kami. Hadirat-Mu yang selalu kami nantikan Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali merasakan hadirat-Mu. Dan biarlah Kau pimpin Tuhan ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya ibadah pada hari ini, kami bersatu hati, kami ikat tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan memimpin kami Tuhan, akan membawa kami Tuhan untuk terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh lebih baik Tuhan, satu hari di hadirat-Mu. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari
satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku benar Tuhan. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Dengar Tuhan, lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Haleluya, haleluya. Dengarlah Tuhan alunan hati ini untukmu, menyenangkanmu, sebab kami rindukan pelataran-Mu, Tuhan. Ini hatiku, ini seruan hati setiap kami. Kami rindu Tuhan, menikmati hadir-Mu, sebab kami sukai tempat kediaman-Mu lebih dari apapun Tuhan yang ada di dunia. Sebab tak kami dapati kebahagiaan seperti di dalam tempat
kesudahan cinta-Mu. Kami rasakan, kami nikmati Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, 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 glory. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan terus diam di dalam hadirat-Mu dan membawa pujian hati ini untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, 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 glory. Haleluya, haleluya. Tiada yang lebih kami senangi selain bait-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa hati ini terus cinta dengan tempat kediaman-Mu. Kami kagum Tuhan akan pribadi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setia-Mu di dalam hidup ini. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Benar Tuhan, tinggal di dalam tempat kediaman adalah hal yang paling indah Tuhan, yang boleh kami rasakan Tuhan di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus menjaga setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau membawa pujian hati ini Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan,
Kami mau Tuhan, Engkau berkenan atas pujian setiap hati kami Tuhan. Sebab kesenangan-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu Tuhan, membawa yang terbaik Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sudah sangat baik Tuhan bagi setiap kami. Sampai hari ini Tuhan, kami terus merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian hati ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum. Mari saudara-saudara, kita pujikan kembali dengan segenap hati. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang kami minta Tuhan, satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
betapa Engkau baik bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi-Mu dan dikasihi oleh-Mu. Kami tahu dan percaya hari ini kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu, menjamah setiap hati dan jiwa kami saat kami memuji menyembah-Mu. Terlebih Tuhan, kami akan menikmati kuasa-Mu melalui firman Tuhan. Sebab kami percaya melalui firman-Mu, Engkau yang akan berbicara sendiri Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab hamba percaya bukan karena kuat gagah hamba-Mu. Hamba-Mu boleh berdiri hari ini. Tetapi semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Turunkan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, boleh memenuhi dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Hamba berdoa, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa di udara yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun ini ibadah online, Engkau sanggup menjamah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga saat firman Tuhan boleh ditaburkan, benih ini tertabur di tanah yang hati yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sobat terkasih dimanapun kau berada, biarlah hari-hari ini saudara percaya inilah waktu terbaik saat kita boleh dekat kepada Tuhan. Sebab hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh berjumpa dalam ibadah, sekalipun ibadah ini ibadah online. Saya terlalu percaya Tuhan sudah menjamah-Mu melalui pujian penyembahan hari ini. Dan terlebih sebentar kita akan menikmati firman Tuhan, yaitu suara Tuhan sendiri. Biarlah firman hari ini boleh memberikan kekuatan, boleh menjadikan engkau menemukan jalan keluar. Sebab hanya melalui firman Tuhan kita akan menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, jika hari-hari ini engkau boleh sibuk bersama dengan Tuhan, berbahagialah. Sebab hari-hari ini kita harus melekat, bahkan harus menjadi satu. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari apa, hari depan akan terjadi sesuatu apa. Tapi satu hal, jika Tuhan ada bersama-sama saudara dan saya, percayalah, pasti akan terjadi yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu tema firman Tuhan hari ini adalah mengangkat suatu tema, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya saudara pernah membaca, saudara juga pernah mendengar dari hamba-hamba Tuhan tentang firman ini. Kita akan baca sebelumnya di Yeremia 29 ayat 11. Satu firman Tuhan, satu ayat yang sangat terkenal. Kenapa sangat terkenal? Karena ini adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita akan baca bersama. Sebab aku ini Tuhan berkata, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu tema firman Tuhan hari ini seperti yang tadi saya katakan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa? Tuhan sudah memberikan jaminan rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan saudara dan saya masa depan yang penuh harapan. Karena itu jangan dengarkan suara-suara yang membuat imanmu lemah. Mungkin dari saudaramu, mungkin dari temanmu, ataupun sekalipun itu dari suara-suara, bahkan suara-suara iblis. Jangan dengarkan. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum memasuki tema firman Tuhan yang begitu luar biasa yang akan kita bahas dan akan kita dengarkan hari ini, saya akan bersaksi. Saudara yang dikasih Tuhan, di minggu Lebaran kemarin, Tuhan izinkan kami sekeluarga menikmati liburan di suatu luar negara, di luar negeri. Tanggal sudah kami tentukan bersama. Kami beli tiket, kami beli juga hotel, kami siapkan semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari demi hari menjelang kami keberangkatan kami, Tuhan izinkan beberapa minggu sebelum kami berangkat, satu demi satu dari keluarga kami bergantian sakit, saudara. Anak saya yang pertama, kemudian anak saya yang kecil, kemudian istri saya, bahkan saya kena. Kemudian kembali lagi ke anak-anak saya. Saya sampai bertanya, Tuhan, ada apa ini? Kok sakit ini bergantian? Saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan kami sekeluarga pergi, berarti pada tanggal yang sudah ditentukan kami pasti sehat. Itu cuma doa saya. Kemudian dengan berjalannya hari, minggu demi minggu, kemudian sampai hari, kemudian hari H-3, H-2, sampai H-1 kami sebelum keberangkatan. Kemudian pada hari hanya kami berangkat ke bandara. Saudara tahu, ketika kami berangkat, tapi belum sampai ke negara tujuan yang kami akan liburan, suatu kejadian yang tidak kami duga sama sekali. Yaitu ternyata pada saat tanggal kami berangkat di negara tersebut mengalami suatu gempa bumi yang rentetan dari negara tetangganya. Dengan kekuatan diberita pada saat itu 7,7 skala Richter. Betapa sangat mengerikan gempa bumi tersebut dengan kekuatan tersebut. Sampai keluarga saya yang di Surabaya kebingungan mencari kabar saya. Akhirnya kami berhasil telepon, saya jelaskan. Saya diberi info, ini ada kejadian gempa bumi. Dengan kekuatan ini, kamu gak apa-apa. Keluarga kamu gimana? Anak-anakmu gimana? Oh, gak apa-apa. Karena memang Tuhan izinkan pada saat kejadian tersebut dan pada saat tiket tersebut kami beli, itu memang kami satu hari itu ada transit di Singapura, saudara yang dikasih Tuhan. Saya gak tahu, tapi itu saya percaya, itu pasti rencana Tuhan. Kami sekeluarga memang mengajukan untuk membeli tiket dengan transit satu hari di Singapura. Dengan keinginan saudara ya, keinginan pribadi ya.
itu kami satu hari bisa putar-putar. Meskipun kami nggak menginap di hotel di Singapura. Karena pada saat itu kami berkesempatan berkeliling Singapura. Dengan jam yang mepet, kami sempat ke beberapa tempat. Dan pada saat hari itu, ada berita yang begitu menggemparkan. Yaitu gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Dan ketika saya baca berita tersebut, ternyata korban yang menjadi akibat korban meninggal pada saat itu sekitar 3.500 saudara. 3.500 orang meninggal gara-gara gempa bumi. Memang gempa bumi tersebut tidak terjadi di negara yang kami tuju, tetapi negara tetangganya. Dan kemudian saya cuma bersyukur waktu itu dengan mendengar berita tersebut dari keluarga saya. Kemudian saya baca di Google. Memang ya. Saya ingat satu ayat. Kita baca dulu ya. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak dikatakan di sana. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya langsung teringat ayat itu. Tuhan, kau ingatkan ayat ini Tuhan. Mazmur 34 ayat 20 langsung terngiang di telinga. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya sedikit termenung, bersyukur. Hanya ucapan syukur waktu itu yang keluar dari mulut saya dan keluarga saya. Tuhan sudah menetapkan rancangan yang indah buat kami sekeluarga. Coba bayangkan saudara, jika saya langsung terbang direct dari Surabaya langsung ke negara yang kami tuju. Pada saat tanggal tersebut kejadian gempa bumi, saya pasti juga mengalaminya. Tetapi puji nama Tuhan. Sekali lagi saya berkata puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Rancangannya pasti yang terbaik. Saya tidak tahu ketika saya membeli tiket itu saya harus transit di Singapura. Saya hanya punya tujuan dan kami sekeluarga. Kami ingin jalan-jalan sebentar keliling Singapura. Tetapi itulah. Saya percaya itu sudah Tuhan tuntun dan Tuhan itu sudah tata. Supaya kami sekeluarga tidak mengalami kejadian yang terjadi di negara Myanmar, yaitu gempa bumi. Bahkan kami baca berita di negara yang akan kami tuju. Itu suatu gedung runtuh yang diperkirakan sekitar 40 orang terkubur hidup-hidup. Padahal tempat itu adalah ada di dalam satu daftar yang akan kami kunjungi. Saya baca berita, Tuhan, saya berkata dalam hati saya, Tuhan kau baik buat saya, buat keluarga saya. Kami nggak harus mengalami kejadian tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian saya berikan kabar, enggak, kami baik-baik saja. Karena kami belum sampai ke tempat negara tersebut. Memang kami ada transit di Singapura, saya katakan, saya jelaskan. Akhirnya keluarga saya di Surabaya mengerti dan dia akhirnya lebih tenang. Kemudian pada hari yang ditentukan, yaitu 1 hari setelahnya, kami harus terbang dari Singapura ke negara yang kami tuju. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya menginjakkan di negara tersebut, suatu ucapan syukur Tuhan, aku ada di negara ini.
negara yang baru digoncang oleh gempa bumi yang dahsyat. Saya tahu Tuhan, saya bersama keluarga saya ada di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Saya percaya kami akan menikmati liburan ini bersama Tuhan. Saya cuma berdoa seperti itu. Tidak ada kata lain. Saya mengucap syukur, saya katakan sama istri saya katakan pada anak-anak saya, bersyukur ya. Kita belum datang terjadi gempa bumi. Ketika kita datang semuanya sudah terjadi. Meskipun kami mendengar saudara, gempa bumi berikutnya itu terjadi gempa bumi susulan, tapi tidak sebesar gempa bumi yang di tanggal 28 Maret itu dengan kekuatan 7,7 sekali. Gempa-gempa kecil terjadi, tapi selama kami di negara yang kami datangi, selama hampir 5 hari kami nggak merasakan apa-apa. Dan tidak berhenti dari situ saudara. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Satu hari sebelum kami pulang saudara, saya baca di Google, di Surabaya, khususnya di Juanda saudara, yaitu di Bandara Internasional Juanda, pada saat sehari sebelum saya pulang, itu saya baca di headline-nya, beberapa penerbangan yang ke Juanda terpaksa dialihkan saudara. Ada yang ke Solo turunnya, ada yang ke Denpasar. Saya baca waktu itu. Saya terus baca, kenapa ya kok ada penerbangan-penerbangan yang enggak jadi ke Juanda. Ternyata pada saat hari tersebut, yaitu kalau saya nggak salah tanggal 1 April saudara, ketika saya baca, angin puting beliung dan hujan yang sangat deras terjadi hari itu. Makanya banyak pesawat yang gagal mendarat di Juanda yang akhirnya harus dialihkan ke bandara-bandara yang lain. Begitu kejadian itu saya baca, saya telepon orang rumah. Saya tanya, apakah kemarin terjadi hujan yang sangat deras ya? Karena memang kebetulan rumah saya tidak jauh dari Bandara Juanda. Oh iya benar, sampai hujannya memang sampai banjir di jalanan tersebut. Tapi puji nama Tuhan, di rumah saya tidak terjadi sampai angin yang keras, angin puting beliung, hujan yang sangat lebat. Ketika saya baca, ketika saya selesaikan, ketika saya menelpon rumah, saya sampaikan ke istri saya, kata anak saya, ini ada berita. Ada beberapa penerbangan yang tidak bisa turun ke Juanda. Ada angin puting beliung. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hari sebelum saya pulang ke Indonesia, Tuhan nyatakan ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan saya. Dan biarlah firman ini juga menguatkan buat saudara yang saat ini mungkin mengalami pergumulan. Bersyukur ya, kita punya Tuhan yang baik, yang selalu melindungi kita. Dan ketika kami pulang esok harinya, puji nama Tuhan, cuaca cerah, tidak terjadi hujan yang lebat. Memang ketika kami mendarat, kami lihat lapangan udara Bandara Juanda sangat basah. Dan memang diberitakan pada saat itu, sebelumnya Juanda itu mengalami hujan yang lebat juga. Tapi tidak sampai ada angin atau puting beliung. Itu kami dengar dari berita. Karena ketika kami mendarat, saya lihat, wah, lapangannya basah sekali. Berarti ada baru saja terjadi hujan deras ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan cerita kesaksian ini,
saya memberitahu saudara, memang kemalangan orang benar banyak, tetapi percayalah, bukan titik saudara, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya ini. Karena itu saudara, biarlah saudara setelah mendengar kesaksian ini, engkau yang sedang mengalami ujian daripada Tuhan, persoalan masalah yang belum selesai. Saya katakan, masalah persoalan tidak akan permisi saudara untuk datang kepada saudara dan saya, benar? Seperti tadi saya berceritakan, saya nggak tahu kejadian pada saat saya beli tiket itu di tanggal itu akan terjadi gempa bumi, saya nggak tahu. Tapi Tuhan sudah merancangkan semuanya sedemikian detailnya saudara. Kenapa saya harus transit ke Singapura? Saya baru mengerti, bukan karena keinginan saya pribadi ternyata. Itu karena Tuhan yang baik, yang sudah mengatur semuanya. Supaya saya tidak mengalami kejadian yang sangat mencekam pastinya pada saat itu. Karena saya lihat di beritanya di YouTube, ketika saya buka kembali, mereka berlarian dari gedung-gedung, dari tempat-tempat pusat perbelanjaan, mereka keluar berlarian di jalan saudara. Tuhan kau luar biasa. Karena itu saya mau katakan saudara, memang persoalan masalah gak akan datang, permisi Pak, saya mau datang, saya persoalan, enggak saudara. Kenapa firman Tuhan berkata, ketika murid-muridnya ada di dalam perahu, sekonyong-konyong, datanglah angin ribut di danau tersebut. Masalah datang tiba-tiba saudara. Jadi jangan kau berkata, kenapa masalah kok gak selesai-selesai? Masalahku kok gak selesai-selesai? Saya mau katakan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin hari ini masalahmu belum selesai. Mungkin persoalanmu masih kau pergumulkan. Tapi percayalah, Yeremia 29 ayat 11 tadi berkata, sebab aku ini mengetahui, ya Tuhan tahu saudara, rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kamu, yaitu saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, ditutup dengan firman Tuhan. Jadi yakinlah dan percayalah saudara. Firman ini mengajarkan kepada saudara, yaitu Tuhan katakan rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Kita nggak tahu saudara, hari esok terjadi apa, minggu depan terjadi apa, tahun depan terjadi, bahkan satu detik di depan kita tidak tahu. Tapi satu hal yang harus kita percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Dia gak perlu bicara, Anton, kamu harus transit ke Singapura dulu, karena nanti pada saat tanggal tersebut akan terjadi gempa. Tuhan tidak berbicara. Tapi melalui kejadian ini yang saya ceritakan, saya baru mengerti bahwa Tuhan memang sudah merancangkan segalanya. Kenapa enggak saya harus penerbangan saya direct dari Surabaya ke negara tersebut? Kenapa saya harus transit 1 hari di Singapura? Tuhan sudah rancangkan semuanya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap percaya, tetap teguh. Seperti tokoh-tokoh iman kita baca, yaitu di dalam Kejadian 50 ayat 20, yaitu tentang Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf berkata demikian, padahal dia harus mengalami dijual, jadi budak, masuk penjara, mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Tetapi dia tetap percaya dan dia berkata dengan iman, memang kamu mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allah, wow, luar biasa bukan? Karena itu, saudara, saat ini engkau yang mengalami kejadian, mengalami masalah, persoalan, tetap percaya, tetap pegang teguh janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita baca kemudian tokoh iman berikutnya yaitu Paulus. Di dalam Roma 8 ayat 35 dia berkata demikian, hebatnya meskipun dia harus mengalami perjuangan iman. Dia mengalami penyakit yaitu semacam duri dalam daging, kata-kata firman Tuhan yang lain. Dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia berkata demikian. Walaupun dia harus dipenjara, masuk penjara saudara, kemudian disesah, dijerah, bahkan dia harus mengalami sakit. Yang dia dikatakan di firman Tuhan yang lain, duri dalam daging. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dia begitu berkata yang luar biasa. Dengan iman yang teguh Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus, apapun itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita tetap berpegang teguh dengan janji Tuhan? Kita bisa seperti tokoh-tokoh Alkitab ini. Asal satu, kita tetap percaya kepadanya. Tidak ragu kepada janji Tuhan. Kita baca di ayatnya Mazmur 34 saudara. Ini yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab kita, bahkan Daud sekalipun. Mazmur 34 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, aku telah mencari Tuhan. Daud berkata, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika engkau mengalami masalah, ikutlah ini, cari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Ketika saudara dan saya ada di dalam tekanan hidup, masalah persoalan yang tidak seakan-akan tidak berhenti-berhenti, tetap cari Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, tetap cari Tuhan. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan, percayalah, ya Tuhan akan menjawab saudara dan saya. Bahkan dikatakan di ayat ini, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kegentaran berbicara tentang ketakutan. Apa yang kau takuti hari ini? Penyakitkah? Pekerjaankah? Keluargamukah? Apa yang kau takutkan? Cari Tuhan, maka ia pasti menjawab engkau. Dan ia pasti melepaskan dari segala kegentaranku. Pesan firman Tuhan hari ini, biarlah saudara dan saya menjadi tetap yakin, apapun itu, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya nggak tahu saudara, ketika saya beli tiket, saya nggak tahu kenapa seharus tanggal 28 itu transit.
Saya nggak tahu tanggal 2 saya baru pulang, itu saya nggak tahu. Saya hanya pilih. Ternyata di tanggal sebelumnya dan ketika di tanggal sebelum saya pulang, itu terjadi sesuatu yang begitu membahayakan buat saya dan keluarga saya. Wah Tuhan, the Lord is the best. Tuhan yang terbaik, Tuhan Yesus baik. Apa yang bisa saya katakan? Saya katakan, hai istriku, anak-anakku, engkau harus bersyukur. Kita nggak perlu mengalami kejadian apa-apa. Bahkan ketika saya sampai di negara itu, saya nggak melihat saudara. Kami nggak melihat, kami sampai bingung. Kok nggak ada ya kejadian-kejadian bekas-bekas, mungkin orang-orang trauma, nggak datang ke mall, mungkin nggak jalan-jalan, nggak ada saudara. Seperti hilang gitu. Nggak ada kejadian seperti apa-apa. Dan bayangkan 7,7 skala Richter. Saya baca di jalanan sampai terbelah, rumah sampai hancur saya lihat. Mengerikan saudara. Tapi saya melihat di negara tersebut nggak ada kejadian. Jadi kami berjalan santai seakan-akan nggak ada kejadian apa-apa saudara. Kalau bukan Tuhan siapa saudara? Saya hanya bisa menurut Tuhan, terima kasih. Engkau mengatur segala yang terbaik buat kami. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan mengeluh ketika engkau sedang dalam masalah. Masalah boleh datang. Tapi ingat ketika Dia tetap ada bersamamu. Dia Tuhan, ketika Dia bangun, Dia menghardik angin dan danau itu. Dan apa yang terjadi? Seketika angin dan danau itu tenang. Asal ada Tuhan, semuanya beres. Semuanya pasti ada jalan keluar. Haleluya. Asal ada Tuhan. Yang penting ada Tuhan saudara. Sebesar apapun masalah saudara, sebesar apapun persoalan saudara, asal Tuhan bersama saudara dan saya, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, semuanya beres. Sampai murid-muridnya bingung, siapakah orang ini? Murid-muridnya aja gak kenal. Angin dan danau taat kepadanya. Karena itu saya mau katakan dari tempat ini, sekalipun ini ibadah online, saya percaya Tuhan sanggup menjamahmu. Ketika engkau bergumul dengan sakitmu, berseru tetap cari Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Dan ketakutanmu pasti dilepaskan oleh Tuhan. Seperti di Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Wow, luar biasa saudara. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tidak ada yang menakuti apapun kalau saudara bersama Tuhan. Kalau saudara dan saya bersama Tuhan, tidak ada satupun ketakutan yang bisa menghantui kita. Karena itu firman Tuhan berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dan ketika aku percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Saudara, ketika engkau mungkin iblis datang di dalam pikiranmu. Mana Tuhan? Katanya Tuhan baik. Katanya rancangannya yang terbaik. Engkau masih sakit. Datang pada Tuhan. Cari Tuhan. Pastikan Tuhan menjawab. Dan pasti Dia akan menghalau ketakutan. Usir iblis. Saudara, apakah tidak berat kejadian yang dialami Yusuf? Berat saudara. Bagaimana seorang anak yang masih muda belia harus dibuang, dijauhkan dari orang tuanya,
dijauhkan dari kasih sayang orang tuanya, harus bekerja menjadi budak, difitnah, masuk penjara. Berat saudara. Bahkan dikisahkan di situ kalau saya pernah baca itu 30 tahun saudara. Yusuf harus menjadi seorang perdana menteri. Butuh waktu yang sangat lama. Tapi dia tetap berkata, engkau meraka-rakakan yang buruk. Tetapi Tuhan, yaitu Allah, meraka-rakakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa. Wow, itulah kalau kita, yaitu kalau orang itu mengenal rencana Tuhan, rancangan Tuhan, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tahu pasti endingnya itu yang terbaik. Kenapa? Karena dia percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat saudara dan saya yang tetap mau mengasihi Tuhan. Yang berikutnya selain mencari Tuhan, bagaimana saudara? Di ayat ke-6, Mazmur 34 ayat 6, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Maksudnya apa? Ketika masalah persoalan datang ada menghimpit hidupmu, selain mencari Tuhan, Daud berkata, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Tetap arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Yang artinya, jangan pernah dengarkan suara-suara dunia. Kenapa ada ilustrasi yaitu tentang kacamata kuda, saudara? Ya kan, kalau mungkin saudara pernah, kuda itu selalu akan diberikan kacamata. Karena kacamata ini itu tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Kacamata ini hanya melihat ke depan, saudara. Makanya dinamakan kacamata kuda. Yaitu selalu fokus ke depan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata saudara, ketika saudara dan saya menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, memusatkan hati dan pikiran kita kepada suara firman-Nya, suara iblis tidak akan pernah kita dengarkan. Kita akan fokus dengar suara Tuhan. Kenapa Yosua bisa menang dan menang? Karena dia fokus dengan suara Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan. Kenapa banyak pahlawan-pahlawan di dalam cerita Perjanjian Lama juga bisa menang? Karena dia tetap fokus. Bagaimana Daud bisa menang? Berkali-kali berperang dia tetap menang. Karena dia fokus dengan apa yang didengarkan. Tuhan berkata, maju. Maka Daud dan Yosua tetap maju. Berhenti, mundur. Itulah Tuhan kita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika masalah dan persoalan itu masih ada di dalam hidupmu, selain kita harus tetap mencari Tuhan, kita harus tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sehingga suara-suara iblis itu gak pernah kita dengarkan. Kenapa Petrus bisa jatuh? Padahal dia sudah berkata, kalau engkau Tuhan, izinkan aku keluar. Tuhan sudah menepati janjinya, keluarlah. Ketika Petrus melihat Tuhan, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai merasakan, dia mulai lihat ke kanan dan ke kiri, maka tenggelamlah dia. Maka itu saudara,
Ketika saudara dan saya fokus dengan suara Tuhan, tidak mendengarkan suara-suara dari dunia ini, bahkan suara dari iblis, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang sudah berjanji, dan janjinya adalah ya dan amin. Dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan itu pasti menjadi milik saudara dan saya, karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Kita baca di ayat yang terakhir, saudara. Ulangan 31 ayat ke-8. Ulangan 31 ayat ke-8. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya yang masih ragu. Ulangan 31 ayat ke-8, saudara. Sudah ketemu? Oke, saya akan baca. Ulangan 31 ayat ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya baca sekali lagi. Dan ketika ada kata-katamu, engkau, saudara bisa ganti dengan nama saudara. Kita mulai ya. 2, 3. Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan Anton. Dia sendiri akan menyertai Anton. Wow, luar biasa. Dia tidak akan membiarkan Anton dan tidak akan meninggalkan Anton. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Luar biasa. Apa yang kau takutkan hari ini, saudara? Masalahmu, persoalanmu. Mungkin akhir perjalanan hidupmu kau berkata, Tuhan gak ada masa depan buat hidupku. No. Tuhan sudah berjanji sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ayat yang luar biasa. Biar menjadi kekuatan buat saudara dan saya yang sedang mengalami ujian daripada Tuhan, persoalan hidup, masalah yang belum selesai. Dia tidak akan membiarkan engkau. Wow, luar biasa. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, apa yang perlu kita takutkan akan masa depan kita? Apakah kita lupa dengan janji Tuhan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera? Jangan mau terkecoh dengan iblis, saudara. Hari ini tentukan. Saya selalu senang dengan suatu aja. Tentukan pilihanmu. Saudara dan saya juga, saya mau berkata dengan iman, tentukan pilihan. Karena percayalah, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita baca sekali lagi di ayat Yeremia 29 ayat yang 11. Berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.
Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami ada bimbang, takut, ragu, gentar Tuhan. Saat kami mengalami masalah dan persoalan hidup yang seakan-akan tidak ada ujungnya Tuhan. Tetapi hari ini kami mau menentukan pilihan kami. Kami sudah dengar firman-Mu yaitu rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kami gak akan pernah takut lagi Tuhan. Karena Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan jaminan kepada kami untuk kami jangan takut dan jangan patah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu punya Tuhan yang sangat baik. Yang sangat mengerti setiap kami. Bahkan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan bagi setiap kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, kami mau melakukan dengan taat dan setia. Sebab kami percaya, saat kami dengar dan kami taat melakukannya, berkat yang turun akan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.